Selamat sore semuanya grup MHI. Shalom Bapak Ibu. Kenalkan nama saya Ibu Elista. Saya domisili di Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Di sini saya berkesempatan baik, saya mau sampaikan kesaksian yang saya alami setelah saya mengalami penyakit yang cukup kronis. Eh, Bapak Ibu, sebelumnya sebelum penyakit saya ini saya ketahui, sebelumnya saya pernah merasakan badan saya sangat lelah. Saya merasakan sesuatu yang tidak enak pada tubuh saya. Setiap harinya saya mengalami lemas, saya pusing, saya selalu kedinginan di siang hari. Kala saya berobat ke dokter, dokter mendiagnosa saya dengan penyakit asam lambung, asam lambung. Sehingga suatu ketika saya di bulan 2 tahun 2023 saya mengalami sakit perut hebat lagi sehingga saya sampai tidak sadarkan diri waktu itu. Eh, setelah setelah saya dibawa ke rumah sakit di tempat daerah saya itu eh, saya dilakukan dokter tindakan USG. Setelah dokter melakukan USG, dokter menyampaikan ke kami bahwasanya saya itu dicurigai ada sesuatu di usus besar saya, di usus besar saya. Maka dokter menyarankan saya itu harus dirujuk ke rumah sakit terbesar, lebih tepatnya di Kota Medan. Jadi di, di beberapa hari saya dirawat di rumah sakit, beberapa hari saya dirawat di rumah sakit daerah di Tegal, saya dirujuklah ke rumah sakit Medan. Itu dokter itu kita berjumpa dengan dokter onkologi. Dokter onkologi melakukan tindakan CT scan, CT scan. Waktu dilakukan CT scan itu, dokter menyatakan kalau saya itu ada sesuatu di usus besar saya dan saya harus segera dilakukan tindakan operasi. Eh, Keesokan harinya, keesokan harinya eh, saya dilakukan operasi pengangkatan di usus saya. Dan ternyata dokter menyatakan ke keluarga saya bahwa saya di usus besar saya itu sudah ditemukan kanker. Maka waktu itu tindakan dari dokter adalah usus saya harus dipotong dan saya harus memakai kantong kolostomi. Jadi Bapak Ibu pada waktu itu eh, itu kenyataan terberat mungkin buat saya waktu karena dokter menyatakan saya dengan penyakit yang begitu berat menurut saya karena saya dinyatakan kanker itu stadium stadium 3 waktu itu. Jadi, eh, setelah rangkaian pengobatan tindakan dari dokter dilakukan, saya waktu itu disarankan sama dokter itu saya harus menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali. Jadi waktu saya didiagnosa penyakit kanker itu di situ saya merasakan saya kalau bisa dibilang saya waktu itu sangat-sangat putus asa Ibu karena saya mendengar kata kanker saja sudah sangat takut gitu. Sementara dokter menyatakan saya adalah mengalami penyakit yang kronis yaitu kanker kolon dan itu pun saya sudah di tahap stadium 3. Stadium 3 waktu dokter menyampaikan itu ke saya menyatakan penyakit saya, dokter sampaikan setelah itu saya merasa sangat putus asa waktu itu, merasa putus asa. Saya pikir semuanya akan berakhir, semuanya akan saya pada saat itu pikiran saya ya Tuhan ya mungkin saya akan meninggal waktu itu. Jadi
perasaan sangat-sangat sedih. Apalagi setelah itu dokter sampaikan ke saya rangkaian pengobatan yang harus saya jalani ialah saya harus menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali. Sebanyak 12 kali. Jadi eh, rangkaiannya saya jalanin. Kemo pertama itu dilakukan pada bulan 4. Oh, di sini saya jelaskan lagi, Ibu. Saya itu operasinya di bulan 2 tanggal 18. Jadi dokter itu ngasih saya buat eh, meng- buat eh, mengembalikan stamina saya itu 1 bulan, 1 bulan. Jadi di bulan keempat baru saya melakukan kemoterapi yang pertama. Kemoterapi yang pertama di awal bulan 4. Itu saya melakukan kemoterapi, di situ saya juga masih belum punya kekuatan kekuatan apa-apa yang bisa saya rasakan waktu itu saya hanya pasrah, hanya pasrah. Saya pikir ya udah Tuhan, di situ pun saya masih berserah ke Tuhan, tapi saya nggak dengan pendirian yang teguh, bukan keyakinan saya masih belum belum bisa memastikan keyakinan saya bahwasanya saya bisa sembuh, tapi saya jalanin pengobatan kemoterapi. Itu saya waktu itu melakukan kemoterapi 2 kali dalam sebulan, lebih tepatnya sekali per 2 minggu. Kemo pertama saya lewati eh, hingga pada waktu kemo kedua saya ketemu dengan Ibu Tiolin. Saya kebetulan satu kamar dengan Ibu Tiolin yang juga ada di grup kita MHI juga. Eh, Waktu itu saya satu ruangan dengan Ibu Tiolin, di situ kita saling menguatkan. Ibu Tiolin juga di situ eh, dengan keadaan dia kena kanker payudara waktu itu. Saya kanker kolon. Di situ Ibu Tiolin menyampaikan ke saya, Ibu jangan takut katanya gitu. Ibu harus yakin bahwasanya Tuhan beserta kita. Ibu kalau mau lebih yakin bisa tidak nomor ibu saya sampaikan ke ibu gembala katanya gitu. Saya mau sampaikan ibu ke ibu pendeta supaya ibu didoakan sama ibu pendeta nantinya. Jadi ibu punya kekuatan itu yang ibu Violin sampaikan ke saya waktu itu. Jadi saya bilang, iya saya mau ibu didoakan sama ibu pendeta. Jadi waktu itu di kemo kedua itu ibu Violin menghubungkan saya dengan Ibu Pendeta Jelani. Di situ dari tim Ibu SPOS langsung hubungi saya waktu itu, menanyakan kabar saya, keadaan saya, dan waktu mulai dari situ dari kemo kedua itu tim tim SPOS itu rutin mengabari saya dan mendoakan saya waktu itu. Jadi saya melewati melewati semua proses kemo itu sebenarnya tidak mudah, Ibu. Di situ saya, Bapak Ibu, di situ saya mengalami yang saya sering drop, di situ saya mual, di situ ini. Tapi yang saya alamin, dikala saya merasakan badan saya sudah sangat sangat lelah, sudah tidak kuat dengan efek-efek kemo, di situ saya selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan jaga saya waktu itu. Karena bisa saya rasakan di setiap saya habis dari kemo, saya merasakan badan saya lemas, saya mual. em, karena waktu itu tim dari MHI rutin menghubungi saya dan mendoakan saya. Kalau saya didoakan itu, di situ saya iman saya kadang-kadang bisa bertumbuh. Iman saya, oh saya pasti sembuh. Saya di dikelilingi sama orang-orang yang mengasihi saya, mendoakan saya, meminta kesembuhan, meminta kesembuhan untuk saya dari Tuhan gitu. Jadi saya merasakan sesuatu yang dahsyat dari sukacita dari kasihnya Tuhan. Saya bisa melewati kemo yang saya rasakan kemo itu sangatlah sakit, dan kalau bisa dibilang saya trauma dengan yang namanya pengobatan Bapak Ibu. Jadi saya menjalaninya kemoterapi lebih tepatnya 6 bulan, dari bulan 4 sampai bulan 10.
bulan 10 akhir. Bulan 10 akhir saya selesai semuanya proses kemo saya. Jadi waktu itu setelah hasil dari kemo, pihak dokter juga menyatakan saya harus evaluasi kembali, ada pengecekan melihat kadar kanker saya itu berkembang atau bagaimana gitu. Jadi setelah selesai kemoterapi, dokter mengevaluasi lagi, mencek darah saya, eh, itu gunanya untuk saya bisa saya kembali di dikembalikan usus atau lebih tepatnya kolostomi saya akan ditutup kembali dan saya bisa kembali seperti semula. Waktu itu juga Bapak Ibu, eh, saya juga masih masih di masih dihantui rasa takut yang luar biasa karena waktu saya diperiksa, dievaluasi kembali sama dokter, dan ternyata hasil darah saya itu belum belum cukup baik waktu itu Ibu, karena nilai CAE saya itu masih dinyatakan tinggi dan saya belum bisa diambil tindakan untuk pengembalian eh, penutupan kolostomi waktu itu. Jadi di situ saya juga sedih lagi, di situ saya sangat ketakutan, saya pikir, aduh Tuhan bagaimana ini. Eh, Harus terus begini Tuhan, karena dokter sendiri pun bilang, ini bagaimana dok, ini kan sudah selesai kemoterapi, apa saya harus harus kemoterapi lagi? Iya Ibu, nanti kita kasih waktu Ibu 1 bulan, Ibu berbenah dulu di rumah. Kalau nanti nyatanya juga hasil darah darah Ibu masih 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 CA-nya masih tinggi, CA-nya masih tinggi, kita akan lanjutkan Ibu kemoterapi kembali, kata dokter begitu. Itu hati saya sangat sedih, sangat ketakutan waktu itu. Sementara ada teman saya yang kasusnya sama dengan saya, setelah selesai kemoterapi 2 minggu setelahnya, 2 minggu setelahnya mereka bisa penutupan kolostomi. Sementara saya harus harus disuruh tunggu sama dokter 3 bulan, saya disuruh tunggu lagi Ibu. Jadi 3 bulan saya di rumah untuk menunggu hasil, apa apa ada kemungkinan CA saya itu ada kembali normal gitu. Jadi Bapak Ibu di sini, eh, bulan 11, 12, bulan 1, saya menjalankan aktivitas saya. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai kemoterapi semuanya, dari bulan 11, 12 sama bulan 1 itu saya di rumah. Di situ saya menjalani kehidupan saya memakai kantong setiap harinya, dan menurut saya memakai kantong kolostomi itu adalah sesuatu hal yang sangat berat buat saya karena saya eh, orang tua tunggal bagi anak-anak saya. Jadi saya harus mengerjakan semua pekerjaan saya dengan kantong kolostomi. Kalau saya adalah sangat sangat mengganggu buat saya. Apalagi kesehatan saya juga waktu itu masih masih drop dikarenakan saya eh, me- telah melewati rangkaian kemo sebanyak 12 kali. Jadi yang yang mau saya sampaikan Bapak Ibu di sini yang ada di grup MHI, em, saya merasakan eh, keajaiban dari Tuhan itu. Saya bisa merasakan sangat-sangat jelas. Yang saya pikir tadinya kanker saya ini adalah suatu hal yang menyeramkan. Apalagi saya bisa cari tahu tentang penyakit saya. Kalau dikatakan sudah stadium 3, kemungkinannya sangat sedikit, atau tingkat keparahannya sudah lumayan parah kalau di stadium 3. Sekarang dokter sampaikan saya di stadium 3. Tapi yang saya rasakan setelah saya eh, berdamai dengan penyakit saya itu, saya pikir itu tidak terlalu menyeramkan jadinya. Jadi saya pasrah ke Tuhan, saya lihat
kondisi badan saya juga semakin fit. Jadi saya punya keyakinan bahwasanya apapun yang saya makan, apapun yang saya minum, kalau saya berserah diri ke Tuhan, Tuhan tompang tangan atas apa yang saya makan dan apa yang saya minum, Tuhan pasti Tuhan sembuhkan. Karena dari Tuhan lah semuanya, segala kebaikan-kebaikan yang bisa, selalu doa saya ke Tuhan, dan saya benar-benar bisa merasakan kuasa dari Tuhan. Karena saya nggak melakukan, ya sama halnya dengan yang teman-teman yang lain yang sama penyakitnya dengan saya. Mereka ada yang sampai nggak tahan, mungkin ada yang sampai meninggal di waktu kemo, sampai bagaimana. Tapi waktu saya menjalani penyakit saya itu, saya seperti dikuatkan oleh Tuhan gitu. Ketakutan saya itu berkurang. Saya lebih, ya kadang-kadang sih saya takut, Ibu. Kadang-kadang saya takut, cuman takut itu pun saya udah nggak kepikiran. Aduh, gimana ya nanti ya? Paling saya pas lagi ngedrop, saya minta, aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Eh, Pulihkan saya Tuhan. Dan di situ saya bisa rasakan Tuhan bisa langsung jawab doa saya. Karena yang tadinya saya lemas, mulut saya nggak bisa makan karena mulut saya semua pengaruh dari efek kemo itu, perlahan-lahan saya bisa makan, saya bisa kembali badan saya mulai fit lagi gitu. Saya benar-benar merasakan mujizat dari Tuhan itu. Seperti yang Bapak Ibu lihat sendiri, ini keadaan saya juga ya beginilah, yang saya rasa kondisi saya sangat baik, saya sangat sehat, saya sudah melewati rangkaian operasi. Jadi ini berkat dari kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau lanjutkan lagi tadi kesaksian saya. Jadi setelah setelah dokter menyatakan saya harus tunggu dulu melihat perkembangan darah saya, CA, lebih tepatnya CA saya itu eh, normal, dokter sampaikan ke kami bahwa nanti di bulan 2 awal ketemu lagi dengan dokter. Jadi Bapak Ibu, bulan 11, 12, 1 itu saya di rumah. Saya di rumah melakukan aktivitas seperti biasa. Itu saya berdoa dan selalu dikunjungi sama Ibu SPOS juga, rutin berdoa dengan ibu-ibu grup MHI. Saya juga di rumah melakukan eh, menyerahkan diri ke Tuhan. Saya selalu berdoa ke Tuhan agar Tuhan memberi yang terbaik. Lebih tepatnya Tuhan kasih saya kesembuhan. Saya benar-benar ingin sembuh Tuhan. Saya benar-benar Tuhan tanggalkan penyakit dari badan saya. Itu yang saya minta. Jadi Bapak Ibu, di awal bulan 2 itu saya kembali lagi ke dokter. Saya dievaluasi lagi sama dokter. Saya dilakukan pengecekan darah waktu itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, di situ hasil darah saya benar-benar suatu mujizat, Bapak Ibu, karena saya juga nggak melakukan apa-apa di rumah yang saya lakukan. Dokter juga nggak ngasih obat ke saya. Dokter hanya bilang saya kembali ke rumah setelah 3 bulan datang lagi. Dan ternyata Bapak Ibu, di situ hasil darah saya sudah cukup baik waktu itu. Dan saya dinyatakan dokter bisa dilakukan tindakan operasi untuk pengembalian kolostomi saya. Di situ saya kembali lagi bersuka cita, kembali lagi saya merasakan mujizat yang begitu besar dari Tuhan. Yang mungkin kalau dari pikiran saya mungkin uh, tidak akan mungkin saya uh, ada kemungkinan darah saya akan normal. Di situ saya masih masih aduh Tuhan bagaimana, di situ kecemasan saya luar biasa. Tapi Tuhan yakinkan saya, Tuhan jawab doa saya. Di situ Tuhan berkati tubuh saya. Di situ Tuhan jamah tubuh saya sehingga uh, darah nilai CA saya waktu itu cukup normal dan saya bisa melakukan rangkaian pengobatan kembali. Jadi Bapak Ibu, di situ juga saya perjuangannya juga nggak cukup di situ. Saya juga melakukan kembali operasi itu dengan berbagai um,
bisa dibilang ketakutan yang luar biasa ya, apalagi untuk anak-anak saya ya, Bapak Ibu. Karena kata anak saya, eh, ini di bulan 2 itu saya dinyatakan lagi untuk operasi. Jadi di bulan 2 itu Ibu, nah, lebih tepatnya di tanggal 27 saya disarankan sama dokter untuk operasi penutupan kolostomi, kolostomi, penyambungan usus kembali untuk saya kembali normal seperti biasa. Jadi setelah saya dioperasi itu, di situ juga anak-anak saya juga sempat ketakutan juga Ibu, karena kata anak saya masuk ruang operasinya jam 2. Sementara saya keluar dari ruang operasi jam 10. Jadi cukup lama Bapak Ibu saya dilakukannya operasi waktu itu. Setelah dari operasi dilakukan tindakan operasi, saya masuk ruang ICU. Setelah saya selesai operasi selama 10 jam, itu saya kembali ditempatkan di ruang ICU. Di ruang ICU, di situ saya mulai sadar dari operasi saya melihat keadaan saya sangat lemas waktu itu. Belum bisa melakukan apa-apa, tapi saya sempat bilang dengan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan aku kehidupan sampai hari ini Tuhan. Karena aku lihat sekelilingnya, oh ternyata aku masih hidup Tuhan. Karena yang aku sadari waktu itu adalah sewaktu masuk dalam ruang operasi. Setelah saya terbangun kan udah di ruang ICU, Bu. Jadi di situ air mata saya juga nggak terasa berjatuhan, Ibu. Saya terharu sama kuasanya Tuhan. Saya boleh lagi Tuhan melewati proses proses yang begitu berat, yaitu operasi penutupan kolostomi saya. Um, jadi di sini yang mau saya sampaikan sama Bapak Ibu yang ada di grup MHI, saya saya pribadi sudah mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Saya benar-benar merasakan uluran tangan dari Tuhan. Saya merasakan badan saya dipulihkan Tuhan karena saya eh, tahu bahwasanya penyakit saya itu adalah penyakit yang berat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bisa merasakan kesembuhan, saya bisa merasakan sukacita seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini. Inilah keadaan saya setelah saya melewati semua rangkaian pengangkatan kanker saya, kemoterapi, penutupan kolostomi, itu saya lakukan, saya jalani selama proses 1 tahun lebih Bapak Ibu. Sekarang kondisi saya sudah kembali normal, puji Tuhan. Dokter sudah mengembalikan kolostomi saya, menutup kolostomi saya, dan saya sudah bisa seperti normal, uh, seperti semula. Saya sudah kembali normal, saya sudah bisa BAB normal kembali, dan itu saya rasakan dari dari semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini teman-teman semuanya, uh, kalau 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 dalam permasalahan seperti dalam suatu pencobaan, penyakit, itu permasalahan hidup, kita berdoa banyak, kita kita minta ke Tuhan kita supaya kita diberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada grup MHI. Di sini saya mau sampaikan kita agar tetap selalu berserah diri ke Tuhan, kita selalu berdoa, kita menyerahkan diri kita ke Tuhan agar kita apapun yang kita alami saat ini, baik itu keadaan yang tidak baik pun, percayalah Tuhan akan pulihkan kita ke kebaikan kita nanti. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati.